Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bu Monika dan Pak Timothy. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar membangun sistem digital pada perusahaan Bainit. Anggota dari kelompok kami sendiri ada Iqbal Ali, ada Sabrina Saumi, ada Risma Hasna, ada saya sendiri Christopher Kive, dan Melanius Aryadi. Nah, di sini merupakan profil singkat dari perusahaan Bainit, di mana perusahaan Bainit sendiri merupakan lokal brand fashion yang berasal dari Bandung. Berdiri sejak Oktober 2019 yang memiliki tema colorful, di mana setiap koleksi produknya mengutamakan banyak pilihan warna yang memiliki kesan ceria. Bainit sendiri selalu mengutamakan kualitas dan kenyamanan dari setiap produk yang ditawarkan. Nah, di sini juga ada Instagramnya dan Shopee-nya. Selanjutnya untuk struktur organisasi, di sini ada Netanya Kirana Putri sebagai owner, ada Koni sebagai desainer sosial media dan fotografer, ada Asarin Gantari sebagai media sosial admin, ada Ria sebagai akuntan, ada Reni sebagai pengemasan, dan ada Asep sebagai produksi. Ini merupakan latar belakang masalah. Dari hasil yang kelompok kami dapatkan setelah melakukan wawancara terhadap owner dari Bainit itu sendiri, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Bainit itu sendiri merupakan masalah keterlambatan produksi. Oleh sebab itu, berkaitan dengan perencanaan sistem digital, kita dapat membantu untuk membuat suatu infrastruktur sistem informasi yang dapat menyelesaikan masalah perusahaan, khususnya pada desain katalog baru yang baru setiap bulannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Iqbal. Setelah mengetahui latar belakang masalah, kami menganalisis area fungsi dan proses bisnis Bainet. Terlihat pada area fungsi pada tabel 2.1.1 yang mana berkenaan dengan tindakan bagian produksi yang melakukan pembuatan produk sesuai dengan katalog yang diinginkan oleh owner. Pada tabel tersebut kerap terjadi kesalahan karena terdapat desain dan atau katalog baru setiap bulannya, maka tim produksi kerap terjadi kesalahan. Lalu proses bisnis, kami menganalisis terdapat dua sumber kesalahan, yaitu pada kotak pertama di atas pada bagian owner, desain produk, dan pembuatan katalog. Pada kegiatan tersebut terjadi miskomunikasi antara owner dan tim bagian produksi yang menyebabkan kelima tindakan pada kotak yang telah kami berikan kotak merah menjadi kesalahan. Kesalahan tersebut kami temukan pada kotak hijau pada kegiatan kontrol. Maka dari itu, dampak keterlambatan produksi itu menyebabkan revisi produknya menjadi tinggi dan keterlambatan pengiriman kepada konsumen. Lalu selanjutnya, problem statement dari Bainet ini yaitu keterlambatan produksi saat munculnya katalog produk baru yang diakibatkan oleh miskomunikasi antara bagian produksi dengan owner. Next. Selanjutnya, target user. Target usernya ini untuk owner kepada bagian produksi. Nah, solusi yang kelompok kami buat ini akan menjembatani penyampaian data produksi secara baik, detail, dan spesifik. Media aplikasi ini untuk menyampaikan desain produk, informasi bahan baku, dan hasil sampel yang akan disesuaikan dengan individu yang ada di dalam bagian produksi agar lebih mudah untuk digunakan. Lalu selanjutnya ada ideation, itu alternatif ide solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Bainet yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Selanjutnya, pada tahap ideation ini terdapat statement, kriteria, alternative solution, dan juga perbandingan solusi. Untuk pada tahapan statement ini, sebelumnya kan komunikasi yang dilakukan untuk menggunakan WhatsApp itu mengalami keterbatasan, seperti owner tidak dapat mengirimkan rancangan secara utuh, dan juga owner kesulitan untuk memonitori kinerja. Maka dari itu, untuk melancarkan value chain Bainet, khususnya pada tahapan operation,
software yang dapat diakses melalui telepon genggam, simpel, dan mudah digunakan itu dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada solusi. Berikut adalah kriteria alternatif solusi untuk menangani masalah keterlambatan produksi. Yang pertama, mudah digunakan oleh pihak terkait. Yang kedua, phone-based atau dapat diakses oleh telepon genggam. Yang ketiga, bila berbentuk aplikasi, operation sistemnya harus Android maksimal 10.1. Yang keempat, terdapat akses untuk pihak terkait by net. Yang kelima, keamanan atas database produk by net itu dipentingkan. Lalu yang terakhir, dapat mengirimkan rancangan produk secara rinci. Selanjutnya ada alternative solution. Untuk alternative solution sendiri yang kita dapat yaitu terdapat 3 pilihan. Yang pertama, membuat software untuk komunikasi internal yang dilengkapi dengan sistem tracking proses produksi. Yang kedua, menggunakan Google Docs, memberikan akses kepada pihak terkait dan menggunakan WhatsApp. Lalu pilihan yang ketiga, memanfaatkan aplikasi manajemen performa. Lalu berikutnya ada perbandingan solusinya. Dari perbandingan solusi tersebut dapat disimpulkan bahwa software komunikasi internal dengan sistem tracking lebih banyak manfaatnya ketimbang Google Docs dan aplikasi Asana. Di tabel ini juga Google Docs tidak terdapat fitur tracking system dan fitur dashboard, namun pada aplikasi Asana tidak terdapat sarana menyimpan informasi yang secara spesifik. Lalu pada tabel ini juga Google Docs dan Asana tidak terdapat fitur manajemen dan fitur otomatisasi. Lalu aplikasi Google Docs pun di tabel ini tidak terdapat fitur integrasi. Lalu untuk pemilihan solusi yaitu membuat suatu sistem informasi internal yang dilengkapi dengan fitur pemantau proses produksi, berfungsi untuk memantau production order data dari owner ke bagian produksi agar menyelesaikan masalah keterlambatan produksi. Dengan konsiderasi yaitu bila menggunakan Google Docs untuk menyampaikan rincian permintaan produksi, tidak semua individu pada bagian produk relevan dapat menggunakannya. Lalu yang kedua, sulit untuk mengaksesnya melalui handphone. Yang ketiga, WhatsApp kerap terjadi distraksi dengan komunikasi pribadi. Lalu yang terakhir, pemilik bisnis dan karyawan perlu beradaptasi dengan aplikasi Asana dan cenderung tetap menggunakan cara lama. Setelah melalui proses ideasi, sekarang memasuki kepada proses perancangan. Pada proses perancangan aplikasi Bynet Chain, terdapat minimum viable product, customer journey, dan prototype. Proses pertama yaitu minimum viable product. Pada proses ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan produksi secara singkat dan padat, yaitu kami membangun aplikasi yang dibutuhkan oleh owner dan bagian produksi untuk menyelesaikan masalah miskomunikasi atas production order. Pada aplikasi tersebut kami menyediakan 3 fitur utama, yaitu penyimpanan spesifikasi produk dengan keamanan data. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan informasi spesifikasi mengenai produk-produk dari Bynet seperti ukuran, bentuk, model produk, kode bahan, kode warna, dan lain-lain. Spesifikasi produk ini juga dilengkapi dengan keamanan data yang terjamin. Lalu fitur kedua yaitu tracking system. Tracking system ini berfungsi untuk melacak proses pada bagian produksi, melacak proses penjualan, serta dengan kelengkapan fitur lainnya seperti GPS untuk digunakan untuk mendeteksi tim sales di lapangan. Terdapat juga fitur dashboard untuk pelaporan dengan analisis yang bisa disesuaikan. Contohnya, berdasarkan per tenaga sales atau tim dan periode waktu tertentu. Fitur manager bertugas untuk melacak kinerja tim dengan metrik yang bisa disesuaikan sehingga
dapat meningkatkan penjualan dan memaksimalkan operasional bisnis. Lalu terdapat juga fitur otomatis dokumen untuk memudahkan dalam mengupdate template pada data-data yang telah disediakan. Lalu terdapat notifikasi atas perkembangan kegiatan produksi. Pada proses ini akan diberikan notifikasi kepada owner atas perkembangan produksi yang telah dilakukan. Selanjutnya, customer journey. Nah, di sini ada alur untuk mengakses atau alur penggunaan dari aplikasi Bynet Chain ini. Nah, yang pertama dimulai dari owner, yaitu dengan membuka aplikasi, lalu owner login user, selanjutnya input data sampel, lalu di bagian aplikasi ada pemilihan fitur, lalu buka fitur bagian pencatatan, lanjut proses pengecekan. Nah, apabila belum sesuai, maka akan dikembalikan lagi ke fitur bagian pencatatan. Jika sudah sesuai, langsung ke bagian produksi. Di tahapan produksi, owner dapat memantau proses tersebut melalui follow-up tracking. Follow-up tracking ini tahapan untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan taraf standarisasi yang diinginkan. Setelah itu, produk akan melalui batch technical test yang menyatakan kelayakan produk untuk di finishing. Bagian owner selesai sampai di sini, lanjut ke bagian produksi. Lanjut pada bagian produksi. Dari bagian produksi dimulai dari membuka aplikasi, lalu karyawan terkait melakukan login user pada aplikasi. Nah, dari aplikasi membuka database sampel yang masuk, lalu ke menu menyortir penyeleksian sampel, lalu setelah itu pengecekan sampel yang akan diproduksi. Jika tidak sesuai, maka sampel akan dikembalikan untuk disortir ulang dan dimasukkan ke database barang produksi. Lalu apabila sampel sudah sesuai, maka akan mulai produksi dan mereport hasil produksi. Nah, bagian produksi selesai. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang akan kami gunakan, yaitu aplikasi Bynet Chain. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, kita harus menyiapkan device Android terlebih dahulu, dan kita harus mendownload aplikasi itu tersebut. Aplikasi tersebut jika sudah masuk, kita langsung masuk login, dan untuk login harus menggunakan email, password, serta username yang sudah didaftarkan. Lalu masuk ke bagian dashboard, nanti akan ada muncul untuk ukuran, bentuk, warna, bahan, dan guideline. Nah, kita masuk ke bentuk ukuran. Di ukuran tersebut ada ukuran S, M, L, dan XL yang sudah terdapat ukuran lebih rinci di sana sehingga memudahkan karyawan dalam membuat desain baju. Untuk warna juga sudah ada bagian kode-kode yang sudah ada di sana sehingga tidak menyulitkan karyawan dalam memilih warna. Serta bahan yang tersedia pun ada katun, denim, dan lain-lainnya. Di sana sudah tersedia bahan yang cocok yang digunakan untuk model pakaian apapun itu yang sesuai dengan desain yang diperlukan. Serta jenis pakaian yang akan dipakai. Di sana ada baju, kaos, kulot, celana, dan lain-lain. Lalu masuk ke slide berikutnya. Di sana ada guidebook. Guidebook ini tujuannya untuk memberikan tata cara serta langkah-langkah yang kami gunakan supaya karyawan di sana, terutama karyawan yang baru yang belum mendapatkan pelatihan serta pengalaman yang lebih khusus lagi, sehingga dapat mengikuti melalui guidebook ini. Di sini, jika untuk menambahkan desain lain, akan ada fitur untuk menambah serta memberikan deskripsi yang lain guna memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi. Lalu masuk ke slide berikutnya. Di sini ada untuk bentuk pencatatan produksi serta tingkat kesuksesan. Untuk produksi sendiri di sini kami ada bentuk fitur tracking yang mana produk tersebut kami akan mengetahui bahwa produk tersebut
sudah masuk ke bagian mana saja sampai finishing yang pada akhirnya di setiap device Android yang ada aplikasi tersebut akan muncul notifikasi bahwa produk A sudah masuk di bagian pos mana. Lalu di bagian pencatatan seperti biasa, dan yang bagian terakhir itu bagian tingkat keberhasilan. Di sana Berikut adalah roadmap atas implementasi aplikasi Bynet Chain. Yang pertama kami lakukan yaitu problem statement yang kami lakukan pada 5 Januari dan estimasi pengerjaannya yaitu 5 hari. Pada proses tersebut kami melakukan brainstorming khususnya pada identifikasi masalah yang memiliki masalah yang cukup rumit. Lalu yang kedua yaitu proses ideasi yang kami estimasi waktunya yaitu 2 hari. Pada proses ini kami melakukan yaitu menentukan alternatif atas problem statement. Kami menginisiasi kepada setiap anggota kelompok memberikan satu solusi untuk menyelesaikan masalah, dan satu solusi terbaik akan kami gunakan dan diberikan masukan-masukan dari berbagai pihak dalam kelompok. Lalu yang ketiga yaitu minimum viable product yang kami estimasi waktunya yaitu 2 bulan 4 hari. Pada proses ini kami melakukan mengkaji solusi kembali untuk kesesuaian antara fitur dan masalah yang ingin diatasi. Waktu tersebut cukup lama kami lakukan untuk pembuatan prototype dan membuat customer journey secara detail untuk kesesuaian antara masalah dan fitur. Lalu yang keempat yaitu test care, kami estimasi waktunya yaitu 2 hari. Pada proses ini kami melakukan trial and error terhadap aplikasi Bynet Chain termasuk sosialisasi kepada owner dan karyawan. Dan kedua pihak tersebut dapat memberikan kritik dan saran atas fungsi dan fitur aplikasi yang nantinya akan dilakukan revisi pada proses scaling out. Pada proses scaling out kami estimasi waktunya 1 hari, yaitu kami melakukan revisi atas kritik dan saran dari owner dan karyawan, dan nantinya kami akan melakukan revisi dengan sesuai deadline yang diberikan oleh owner. Dan selanjutnya aplikasi akan siap digunakan untuk menyelesaikan masalah pada Bynet. rencana pembiayaan. Rencana pembiayaan kami menggunakan 3 komponen yaitu aplikasi, SDM, dan infrastruktur. Untuk aplikasi sendiri, jenis pembiayaan untuk sistem informasi yaitu sejumlah 7 juta rupiah. Untuk SDM, project manager dan programmer yaitu ada di angka 16 juta rupiah. Serta infrastruktur kami memberikan Chromebook sejumlah 1 unit 5 juta rupiah, sehingga total keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan yaitu 28 juta rupiah. Selanjutnya, perencanaan sosialisasi aplikasi Bynet Chain ini dilakukan yaitu dengan cara tatap muka atau bertemu langsung dengan pihak terkait agar mempermudah dalam melakukan tata cara penggunaan aplikasi. Nah, yang pertama dengan melakukan presentasi aplikasi, lalu pemaparan manfaat dari aplikasi tersebut. Selanjutnya pihak terkait untuk menginstal aplikasi Bynet Chain. Lalu setelah sukses login akan diberikan arahan bagaimana tata cara penggunaan aplikasi tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iqbal. Melakukan estimasi atas biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun aplikasi Bynet Chain, kami akan mengkaji key performance indicator menjadi 5. Yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan dari bulan sebelumnya. Yang unit pengukurannya persen, kami dapatkan angka 9,7% ini dapat dari data penjualan Bynet. Setelah menggunakan aplikasi, kami estimasi akan meningkat sebesar 1-2%
yang disebabkan oleh efektivitas dan efisiensi produksi meningkat akibat berkurangnya produk gagal atas munculnya produk baru setiap bulannya. Lalu yang kedua yaitu skor kepuasan pelanggan yang diberikan skala 1-5. Unit pengukurannya berupa angka pada nilai sebelumnya yaitu 4,25 yang kami dapatkan dari nilai kepuasan pelanggan dari aplikasi Shopee. Kami estimasi akan meningkat sebesar 0,25% ditinjau dari ketersediaan produk baru yang meningkat dan kualitas produk juga yang meningkat. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan produk baru yang unit pengukurannya yaitu jumlah produk per bulannya. Pada sebelumnya Bainet mengeluarkan katalog baru, 1 produk baru saja, dan kami proyeksikan bila menggunakan aplikasi ini akan meningkat kapasitas produksi menjadi 2 produk per bulan. Lalu yang keempat, terdapat rata-rata jumlah penjualan per distribusi unit pengukurannya rupiah pada sebelum menggunakan aplikasi itu mencapai nominal tersebut. Setelah menggunakan aplikasi Bainet Chain, kami estimasi akan meningkat sebesar 5%. 5% tersebut diakibatkan oleh lancarnya value chain dari produksi hingga produk sampai ke konsumen menjadi lancar dan efektif. Dapat kami prediksi bahwa aplikasi Bainet Chain dapat meningkatkan 5% dari rata-rata jumlah penjualan per distribusi per bulannya. Lalu yang kelima, variabel selanjutnya yaitu produk available in market. Unit pengukurannya yaitu persen, sebelum menggunakannya yaitu 90% dan kami estimasi akan meningkat sebesar 3%. Kami prediksi tersebut karena didapat dari beberapa faktor, yaitu bagian produksi mendapatkan informasi prosedur produksi dengan rinci dan owner dapat langsung mensupervisi dengan tindakan dan fitur tracking produk yang disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai aplikasi, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.